Kemudian yang terakhir, fraksi Gerindra meminta kepada PT Perum Hutani dan khususnya terutama juga kepada PT PN agar kita dapat meningkatkan komunikasi, Pak. Karena jujur kami, walaupun mungkin Bapak lebih ke Komisi 6 sebagai BUMN, kami perlu informasi-informasi dari Bapak. Sangat perlu. Terutama seperti PT PN sampaikan tadi tentang PSR, kami perlu dukungan informasi. Tetapi kalau kita tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersilaturahmi, tidak pernah ketemu, kita tidak akan bisa mendapatkan informasi itu. Maka pada kesempatan ini saya minta, kami bukan bicara CSR, bukan bicara uang, tetapi bagaimana ada kegiatan yang bisa berinteraksi antara Komisi 4 dengan Perhutani. Ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh PT PN yang bisa berinteraksi dengan PT PN. Apakah itu Bintek dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya ketemu di ruang ini, contoh nggak usah jauh, semua ada permasalahan PT PN di Aceh, khususnya PT PN 1, masyarakat telepon saya. Saya tidak berinteraksi. Mungkin PT PN 1 tidak ada merasa berhubungan dengan kami, karena komisi kami bukan komisi BUMN. Ini harus kita robah paradigma itu. Karena kenapa? Kita saling keterikatan. Kalau kita tidak merasa Komisi 4 tidak merasa dianggap mitra Komisi 4, ngapain kami undang? Padahal turun kami misalnya, mohon maaf lah, saya turun ke Aceh, datang ke PT PN, ada permasalahan apa? Misalnya seperti Pak Direktur tadi, Pak Dirut tadi sampaikan, oh ada ini masalah PSR masalah. Yuk kita sama-sama kita selesaikan. Ini saya minta secara khusus Pak, tolong libatkan kami, ajak kami untuk terus bisa berkoordinasi dengan PT PN, dengan Perhutani, bukan di ruang ini, tetapi di lapangan. Apakah dalam bentuk Bintek dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Halid, jadi Pak Halid, sengketa tanah sudah kami sampaikan Pak, memang rumit Pak, karena apalagi sengketa tanah itu sudah bertahun-tahun, kemudian orang dalam bermain, mohon maaf Pak, memang kita harus bersihkan diri sendiri sebelum ke orang lain. Kemudian terkait dengan tadi saya sudah jelaskan tentang PSR Pak, saya kalau tidak salah saya sudah pernah tim saya mengajukan ke Bapak, nanti kami mungkin akan minta Pak FGD dengan Komisi 4 bagaimana solusi mengatasi masalah PSR ya Pak. Saya membutuhkan dukungan Bapak, karena saya tanya BPDPKS, siap kok Pak BPDPKS, siap membantu. Mungkin kalau membantu petani Pak, jadi maksud saya setelah kami dengan Bapak, nanti kami ajar juga BPDPKS, cuma BPDPKS kan ada aturan main yang harus dipenuhi tentang komprahnya dan sebagainya. Kami udah diskusi Pak. Jadi mungkin kita dalam waktu dekat, mungkin awal tahun depan Pak ya, kita setelah reses barangkali kita akan saya mau undang Bapak FGD Pak ya. Bukan, jadi gini Pak, Bu, jadi gini, tadi saya sampaikan uang yang dikumpulkan oleh BPDPKS itu 100%. Tetapi yang turun kepada petani nggak sampai 10%. Pertanyaannya apa? Salah satunya permasalahannya adalah ketika untuk membantu bantuan untuk replanting itu, saya minta tadi tambah Bu, dari 30 jadi 50. Tentu nanti uangnya akan banyak ke petani. Yang kedua, kekurangannya tadi kalau bisalah kekurangannya itu PTPN misalkan, kami yang mengadakan mungkin kalau bisa pinjaman dari BPDPKS, oke, kami yang tanggung jawab membayar sebagai avalis. Lah kalau itu bisa dilakukan, maka kita tidak perlu meminjam bank, Bu. Kalau meminjam bank ada syarat ketentuan OJK yang bank pun nggak mungkin. Jadi kalau gitu kan nanti cukup kita pinjam kita sebagai borok, masa nggak bisa mengembalikan? Nah itu nanti urusan kita sama petani, kita yang menagih. Kan petani sekarang kan umumnya pengelolaan dengan plasma ini kan satu manajemen. Jadi itu Pak, Bu. Nanti kita akan paparkan ketika FGD ya Pak, nanti mohon waktu Bapak.